Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sarah membetulkan letak hiasan bunga lili putih di tengah meja bundar untuk yang ketiga kalinya. Jarinya bergerak lembut, memastikan setiap kelopak menghadap ke arah yang tepat, seolah kesempurnaan rangkaian bunga itu bisa menambal celah-celah tak kasat mata di dalam hatinya. Dari sudut matanya, ia bisa melihat pantulan dirinya di pilar marmer ballroom hotel bintang 5 itu. Seorang wanita dalam balutan gaun berwarna krem yang elegan, dengan riasan wajah tanpa celah yang susah payah menyembunyikan kelelahan di pelupuk matanya. Malam ini adalah malam perayaan ulang tahun ayah mertuanya, Pak Anton, yang ke-65. Dan Sarah adalah sutradara di balik semua kemewahan ini. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma campuran dari bunga segar, parfum mahal para tamu, dan aneka hidangan mewah yang tersaji di meja prasmanan. Semua ini, setiap detailnya, adalah buah dari kerja kerasnya. Bukan hanya kerja keras dalam mengatur acara selama 3 bulan terakhir, tetapi kerja keras selama bertahun-tahun di perusahaan yang ia rintis dari nol. Perusahaan itulah yang membiayai semuanya. 350 juta rupiah. Angka yang tertera pada bukti transfer terakhir yang ia kirim ke pihak event organizer, masih terbayang jelas di benaknya. Angka yang menurutnya adalah harga sebuah penerimaan. Harga agar ia akhirnya dianggap ada, dianggap bagian dari keluarga Anton, bukan sekadar mesin uang yang menopang gaya hidup mereka. Suaminya, Rio, menghampirinya sambil tersenyum lebar. Senyum yang dulu selalu berhasil meluluhkan hatinya. Ia tampak gagah dengan setelan jas yang dijahit khusus, serasi dengan gaun Sarah. Sayang, kamu hebat sekali. Semua terlihat sempurna. Ayah pasti senang, bisiknya sambil merangkul pinggang Sarah. Sarah memaksakan seulas senyum. Semoga saja, Mas. Aku hanya ingin semua berjalan lancar. Namun, di balik punggung Rio, Sarah melihat ibu mertuanya, Bularas, sedang berbisik-bisik dengan kakak iparnya, Riana. Tatapan mereka sesekali mengarah padanya, tatapan yang sudah sangat ia kenal. Tatapan dingin yang seolah berkata bahwa semua kemewahan ini tidak ada artinya, karena Sarah tetaplah orang luar. Hatinya sedikit mencelos, tetapi ia segera menegarkan diri. Malam ini harus berhasil. Ia tidak boleh gagal. Para tamu mulai berdatangan, memenuhi ballroom yang luas itu dengan suara tawa dan denting gelas. Sarah dan Rio berdiri di dekat pintu masuk, menyambut mereka satu persatu. Sarah memasang senyum terbaiknya, menyapa rekan bisnis Pak Anton, teman-teman arisan Bularas, dan kerabat jauh keluarga Anton. Banyak dari mereka yang memuji kemegahan pesta itu. Sarah, kamu menantu idaman sekali, repot-repot menyiapkan semua ini, puji seorang tante dari pihak Rio. Sarah hanya tersenyum dan mengangguk, sementara Rio yang menjawab dengan bangga, seolah semua itu adalah idenya. Di tengah kesibukannya, Riana, kakak Rio, menghampirinya. Tanpa basa-basi, ia berkata, "Sar, tolong ambilkan minum untuk Dava. Dia haus, dari tadi rewel terus." Dava adalah putra Riana yang berusia 5 tahun. Riana mengatakannya dengan nada memerintah, seolah Sarah adalah salah satu staf catering. Padahal, ada beberapa pramusaji yang siaga di setiap sudut ruangan. Sarah sempat terdiam sejenak, menelan rasa perih di hatinya. Namun, demi menjaga suasana, ia mengangguk. "Iya, Mbak. Sebentar aku ambilkan jus jeruk untuk Dava." Ia berjalan ke arah meja minuman, hatinya terasa sesak. Ia adalah penyelenggara dan penyandang dana acara ini, tetapi di mata mereka, statusnya tidak lebih dari seorang pesuruh. Ia melirik ke arah Rio, berharap suaminya melihat perlakuan kakaknya. Rio melihatnya, tetapi ia hanya tersenyum tipis seolah berkata, "Maklumi saja." Rasa lelah mulai menjalari tubuhnya. Kakinya terasa pegal karena terlalu lama berdiri dengan sepatu hak tinggi. Pikirannya kembali melayang pada percakapannya dengan Rio sebulan yang lalu, saat ide pesta ini muncul. "Ayah sebentar lagi ulang tahun, sayang," kata Rio waktu itu. "Alangkah baiknya kalau kita rayakan besar-besaran. Sekalian untuk menjaga nama baik keluarga. Ayah pasti bangga." Sarah tahu apa arti "kita" dalam kalimat Rio. Artinya adalah uang Sarah. Selama 5 tahun pernikahan mereka, pola ini selalu berulang. Mobil baru untuk Rio, renovasi rumah orang tua Rio, liburan keluarga ke luar negeri, semua menggunakan uangnya. Rio bekerja di perusahaan ayahnya dengan jabatan manajer, tetapi gajinya hanya cukup untuk keperluan pribadinya. Seluruh biaya rumah tangga dan gaya hidup mereka, Sarah yang menanggungnya. Ia tidak pernah mempermasalahkannya,
karena ia tulus mencintai Rio. Ia selalu berharap pengorbanannya akan membuatnya diterima dengan tulus pula. Lamunannya buyar saat seorang pramusaji memberitahunya bahwa acara inti akan segera dimulai. Sarah segera mengumpulkan kembali semangatnya. Ia menghampiri panggung utama, memastikan mikrofon berfungsi dengan baik dan kue ulang tahun raksasa setinggi 5 tingkat sudah siap di tempatnya. Kue itu sendiri berharga puluhan juta, dipesan khusus dengan hiasan gula yang membentuk logo perusahaan keluarga Anton. Sebuah simbol kemapanan yang ironisnya, dibiayai oleh orang yang tidak pernah mereka anggap sebagai bagian dari kemapanan itu. Dari atas panggung kecil itu, Sarah memandang ke seluruh ruangan. Ia melihat wajah-wajah bahagia yang menikmati pesta. Ia melihat Pak Anton duduk di meja kehormatan, dikelilingi teman-temannya, tertawa pongah sambil membanggakan kesuksesan bisnisnya. Ia melihat Bularas yang sibuk memamerkan perhiasan barunya kepada teman-teman arisannya. Perhiasan yang juga dibeli dengan uang Sarah, sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka bulan lalu. Semuanya tampak sempurna di permukaan. Sebuah potret keluarga terpandang yang harmonis dan sukses. Tapi bagi Sarah, potret itu terasa seperti kebohongan yang indah. Kebohongan yang ia biayai dengan keringat, air mata, dan harga dirinya. Ia menghela napas sekali lagi, berbisik pada dirinya sendiri. Ini adalah pengorbanan terakhir. Setelah malam ini, mereka pasti akan melihat ketulusannya. Mereka pasti akan menerimanya. Alunan musik menjadi lebih hikmat, menandakan puncak acara akan segera dimulai. Pembawa acara mempersilakan sang tokoh utama, Pak Anton, untuk naik ke atas panggung dan memberikan sepatah dua patah kata. Dengan langkah tegap yang dibuat-buat, Pak Anton menaiki panggung. Ia mengenakan kemeja batik tulis sutra berwarna putih gading yang sangat mewah, hadiah dari Sarah. Ia berdiri di podium, memandang ratusan tamu di hadapannya dengan tatapan penuh kebanggaan. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan para sahabat sekalian. Sapanya, suaranya menggema melalui pengeras suara. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di malam yang berbahagia ini, di hari di mana usia saya genap 65 tahun. Tepuk tangan meriah membahana. Sarah berdiri di sisi panggung, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Ia menatap punggung tegap ayah mertuanya, merasakan sedikit kelegaan karena acara sejauh ini berjalan mulus. 65 tahun bukanlah usia yang muda, lanjut Pak Anton. Ini adalah buah dari kerja keras, disiplin, dan integritas yang saya tanamkan sejak dulu. Saya membangun bisnis dari nol, dengan tangan saya sendiri. Saya mengajarkan kepada anak saya, Rio, bahwa tidak ada yang mustahil jika kita mau berusaha. Kehormatan keluarga adalah segalanya. Sarah mendengarkan pidato itu dengan perasaan campur aduk. Ada bagian dari dirinya yang ikut bangga, tetapi ada bagian lain yang terasa pedih. Pak Anton berbicara seolah-olah semua kemewahan yang ia nikmati adalah murni hasil jerih payahnya, melupakan suntikan dana darurat yang pernah Sarah berikan secara diam-diam saat bisnisnya nyaris goyah 2 tahun lalu. Ia berbicara tentang kehormatan keluarga, tetapi kehormatan yang sama tidak pernah ia berikan kepada menantunya sendiri. Sarah menepis pikiran itu jauh-jauh. Ia tidak boleh merusak suasana hatinya sendiri di malam penting ini. Setelah pidato yang berlangsung hampir 15 menit itu selesai, acara dilanjutkan dengan pemotongan kue. Diiringi lagu, Selamat Ulang Tahun, Pak Anton memotong irisan pertama dari kue raksasa itu. Sesuai tradisi, potongan pertama diberikan kepada istrinya, Bularas. Potongan kedua, dengan sedikit enggan yang coba ia tutupi, ia berikan kepada Rio dan Sarah. Saat menerima piring kecil itu, Sarah bisa merasakan tatapan dingin dari ayah mertuanya. Tidak ada senyum, tidak ada kehangatan, hanya sebuah formalitas yang harus dijalankan. Usai prosesi tiup lilin dan potong kue, suasana kembali cair. Para tamu kembali menikmati hidangan dan perbincangan. Sarah merasa sedikit lega. Bagian tersulit sudah terlewati. Kini, tugasnya adalah memastikan sang bintang utama merasa nyaman. Ia tahu betul kebiasaan Pak Anton. Setelah makan kue manis, beliau selalu ingin minum teh pahit hangat. Bukan teh celup biasa, tetapi teh tubruk dari daun teh pilihan yang selalu Sarah sediakan khusus untuknya di rumah. Mas, aku buatkan teh untuk ayah dulu, ya, bisik Sarah pada Rio. Tidak usah, sayang. Biar pramusaji saja. Kamu pasti lelah, jawab Rio. Tidak apa-apa, Mas. Ini teh spesial kesukaan ayah. Aku saja yang siapkan, balas Sarah, masih berusaha menunjukkan baktinya. Ia berjalan ke pantry kecil di belakang panggung yang sudah ia siapkan sebelumnya. Dengan cekatan, ia menyeduh daun teh pilihan itu dengan air panas yang pas suhunya. Aroma wangi teh langsung menguar, memberinya sedikit ketenangan.
Ia menuangkan teh itu ke dalam cangkir porselen Tiongkok yang cantik, meletakkannya di atas nampan kecil. Dengan hati-hati, ia membawa teh itu keluar, berniat memberikannya langsung kepada Pak Anton yang sedang asyik berbincang dengan beberapa kolega pentingnya. Sarah berjalan perlahan, menembus kerumunan tamu. Ia tersenyum pada beberapa orang yang menyapanya. Langkahnya tinggal beberapa meter lagi dari meja Pak Anton. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang, berharap persembahan kecil ini bisa sedikit melunakkan hati mertuanya. Namun, takdir berkata lain. Tepat saat ia melewati serombongan anak muda yang sedang tertawa terbahak-bahak, salah satu dari mereka, seorang sepupu jauh Rio, bergerak mundur secara tiba-tiba tanpa melihat ke belakang. Tubuhnya menabrak Sarah dengan cukup keras. Keseimbangan Sarah goyah. Cangkir di tangannya terlepas. Dalam gerak lambat yang terasa seperti mimpi buruk, ia melihat cangkir itu melayang di udara, dan air teh panas berwarna coklat pekat itu menyembur, tumpah tepat di bagian dada kemeja batik sutra Pak Anton yang sedang duduk. Aarg! Pak Anton tidak berteriak karena panas, tetapi lebih karena kaget dan marah. Seketika, seluruh ballroom menjadi senyap. Musik berhenti. Percakapan terhenti. Ratusan pasang mata tertuju ke satu titik. Pada noda coklat besar yang merusak kemeja putih gading Pak Anton, pada cangkir porselen yang pecah berkeping-keping di lantai, dan pada wajah Sarah yang pucat pasi seperti mayat. Waktu seakan berhenti bagi Sarah. Telinganya berdenging. Ia hanya bisa menatap noda itu dengan nanar. Semua usahanya, semua pengorbanannya, semua harapannya, seolah ikut tumpah dan hancur bersama teh di lantai marmer itu. Maaf, ayah. Saya tidak sengaja, ucap Sarah dengan suara gemetar. Ia mencoba mendekat, hendak membantu membersihkan kemeja itu. Namun, Pak Anton menepis tangannya dengan kasar. Wajahnya yang tadi penuh kebanggaan, kini memerah karena amarah yang tak tertahankan. Matanya menatap Sarah dengan kebencian yang murni. Di depan ratusan tamu, di puncak acara perayaan hidupnya, egonya telah terluka parah. Tidak sengaja katamu, desis Pak Anton, suaranya rendah namun penuh ancaman. Kemudian, ia meledak. Dasar tidak becus. Apa kau sengaja mau mempermalukan aku? Hah? Di depan semua kolega bisnisku, kau membuatku terlihat seperti orang bodoh. Pembawa sial. Selalu saja kau ini membawa masalah. Kata-kata itu seperti bilah pisau yang menghunjam langsung ke jantung Sarah. Hinaan itu diucapkan dengan lantang, menggema di keheningan ballroom. Para tamu hanya bisa memandang dengan canggung, sebagian berbisik-bisik, sebagian lagi menatapnya dengan pandangan iba, dan beberapa lainnya terlihat menikmati drama yang tersaji gratis. Sarah membeku di tempatnya, terlalu syok untuk menangis. Ia mencari wajah suaminya di tengah kerumunan, matanya memancarkan permohonan bantuan. Ia berharap Rio akan datang, merangkulnya, dan membelanya. Tapi yang ia temukan adalah awal dari mimpi buruk yang jauh lebih kelam. Dunia Sarah menyempit menjadi satu titik fokus. Wajah suaminya, Rio. Di tengah keheningan ballroom yang terasa memekakan telinga, di antara tatapan ratusan pasang mata yang menusuknya dari segala arah, hanya wajah Rio yang ia cari sebagai pelabuhan terakhir. Ia tidak mengharapkan pembelaan yang muluk-muluk. Cukup sebuah rangkulan, sebuah genggaman tangan, atau bahkan sekadar tatapan yang mengatakan, "Aku di sini bersamamu." Secercah dukungan kecil itu sudah cukup untuk menjadi perisai melawan badai penghinaan yang baru saja menghantamnya. Matanya yang mulai basah memohon tanpa suara, sebuah permintaan tulus dari seorang istri kepada pria yang telah berjanji untuk melindunginya seumur hidup. Rio melihat tatapan itu. Ia berdiri terpaku selama beberapa detik yang terasa seperti satu dekade. Di satu sisi, ada ayahnya, Pak Anton, yang wajahnya masih merah padam karena amarah, napasnya terengah-engah, menuntut kesetiaan absolut. Di sisi lain, ada Sarah, istrinya, wanita yang telah memberikan segalanya, kini gemetar dan hancur, memohon perlindungan. Rio merasakan desiran konflik di dalam dirinya. Ia tahu Sarah tidak sengaja. Ia tahu ayahnya bereaksi berlebihan. Hati nuraninya berbisik untuk membela istrinya. Namun, bisikan itu terlalu lemah, terlalu pengecut untuk melawan suara lain yang lebih dominan di kepalanya. Suara ketakutan akan amarah ayahnya, suara ego keluarga, dan suara kebiasaan untuk selalu memilih jalan yang paling aman untuk dirinya sendiri. Dan jalan yang aman adalah tidak menentang Pak Anton. Maka, Rio mulai melangkah. Bukan ke arah ayahnya untuk menenangkannya, tetapi lurus ke arah Sarah. Setiap langkahnya terasa berat dan bergema di lantai marmer, seolah menjadi ketukan palu hakim yang menjatuhkan vonis. Wajahnya tidak menunjukkan simpati. Wajahnya mengeras, menampilkan ekspresi dingin yang menusuk Sarah lebih dalam daripada bentakan Pak Anton. Harapan terakhir di hati Sarah mulai retak.
Mas. Bisik Sarah, suaranya nyaris tak terdengar. Rio tidak menjawab. Ia berhenti tepat di depan Sarah, menatapnya dari atas ke bawah seolah sedang melihat orang asing yang menjijikkan. Kemudian, ia mencondongkan tubuhnya dan berbisik di telinga Sarah. Kata-katanya tajam dan berbisa. Apa kau tidak bisa melakukan satu hal dengan benar? Lihat apa yang sudah kau lakukan. Kau merusak acara ayah. Kau mempermalukan aku. Kau mempermalukan kita semua. Setiap kata terasa seperti cambukan. Ini bukan lagi tentang teh yang tumpah. Ini adalah serangan terhadap seluruh keberadaan Sarah. Tapi, Mas, aku tidak sengaja. Sarah mencoba membela diri, air mata akhirnya mengalir di pipinya. Aku tidak peduli, balas Rio, masih berbisik namun dengan penekanan yang brutal. Sekarang, pergi dari sini. Jangan tunjukkan wajahmu lagi di sini. Kau sudah membuat kerusakan yang lebih dari cukup. Sebelum Sarah sempat memproses kata-kata kejam itu, tangan Rio mencengkeram lengan atasnya dengan kasar. Cengkeramannya begitu kuat hingga Sarah yakin akan meninggalkan bekas memar. Rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya yang seakan diremas hingga hancur. Pria yang seharusnya melindunginya kini menjadi algojonya. Rio membalikan tubuh Sarah dan mulai menariknya, menyeretnya melewati kerumunan tamu menuju pintu keluar. Inilah arak-arakan kehinaan bagi Sarah. Ia berjalan dengan kepala tertunduk, rambutnya yang tertata rapi kini sedikit berantakan, gaun mahalnya terasa seperti kostum badut. Ia bisa merasakan tatapan para tamu seperti jarum yang menusuk kulitnya. Ia melewati meja tempat Bularas, ibu mertuanya, duduk. Wanita itu membuang muka, berpura-pura sibuk merapikan serbet di pangkuannya, menolak menjadi saksi atas pengusiran menantunya sendiri. Ia melewati Riana, kakak iparnya, yang menatapnya dengan senyum kemenangan yang tipis dan penuh kepuasan. Ia melewati para kolega bisnisnya sendiri yang ia undang, orang-orang yang mengenalnya sebagai pengusaha wanita yang tangguh dan sukses. Kini mereka melihatnya diseret keluar seperti seorang penjahat oleh suaminya sendiri. Rasa malu membakar wajahnya, lebih panas dari teh yang tadi tumpah. Dunianya yang ia bangun dengan susah payah, reputasinya, harga dirinya, semuanya runtuh menjadi debu dalam hitungan menit. Pikirannya melayang pada sebuah malam beberapa tahun lalu, tak lama setelah mereka menikah. Saat itu ia gagal memenangkan sebuah tender besar dan merasa sangat terpuruk. Rio memeluknya erat dan berkata, "Tidak apa-apa, sayang. Walaupun seluruh dunia menentangmu, aku akan selalu ada di sisimu, melindungimu." Janji itu kini terdengar seperti lelucon paling pahit di alam semesta. Pria yang berjanji akan melindunginya dari dunia, kini justru menjadi orang yang melemparkannya ke hadapan dunia untuk dihakimi dan dicerca. Setiap langkah menuju pintu keluar terasa semakin berat. Ia tidak melawan. Tenaganya sudah habis, terkuras oleh kekecewaan yang tak terkira. Cinta yang selama ini ia pupuk untuk Rio, yang ia sirami dengan pengorbanan tanpa batas, kini terasa layu dan mati dalam sekejap. Di tempatnya, tumbuh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, kosong, dan sunyi. Akhirnya, mereka tiba di depan pintu kayu besar berukir yang menjadi pintu utama ballroom. Seorang petugas hotel yang berjaga di sana, memandang mereka dengan bingung. Rio tidak memedulikannya. Ia mendorong pintu itu hingga terbuka, mendorong Sarah melewati ambang pintu, dan melepaskan cengkeramannya dengan kasar. "Pergi," desisnya untuk terakhir kali, matanya menyorotkan kebencian. Kemudian, pintu itu tertutup di depan wajah Sarah. Suara, blam, yang keras dan menggema di koridor hotel yang sepi itu terdengar seperti sebuah titik. Bukan titik koma, melainkan titik akhir dari sebuah babak dalam hidupnya. Titik akhir dari pernikahannya. Sarah berdiri mematung di koridor yang dingin. Suara pesta yang meriah kini terdengar teredam dari balik pintu, seperti gema dari dunia lain yang telah menolaknya. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Isak tangis yang sejak tadi ia tahan akhirnya meledak. Ia tidak menangis dengan anggun. Ia terisak hebat, tubuhnya berguncang, menyandarkan keningnya ke permukaan pintu kayu yang dingin itu. Bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan dari jiwa yang dikhianati begitu dalam hingga rasanya tidak akan pernah bisa utuh kembali. Setelah beberapa menit yang terasa abadi, isak tangis Sarah mereda, digantikan oleh kekosongan yang dingin. Ia mengangkat kepalanya dari pintu, menyeka air mata dengan punggung tangannya, merusak riasan mahal yang sudah tidak ada artinya lagi. Tatapannya yang tadi penuh luka kini berubah menjadi kosong dan datar. Sesuatu di dalam dirinya telah patah. Tetapi dari keretakan itu, muncul sebuah ketegasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berbalik, berjalan menyusuri koridor hotel yang panjang dengan langkah yang tidak lagi goyah.
Gaunnya yang indah kini terasa seperti beban. Setiap tatapan dari staf hotel yang ia lewati terasa seperti belas kasihan yang tidak ia butuhkan. Ia tidak peduli lagi. Rasa malu sudah berganti menjadi amarah yang membeku. Ia sampai di lobi, menyerahkan tiket valet kepada petugas dengan tangan yang tidak lagi gemetar. Saat mobil sedan mewahnya tiba, mobil yang ia beli dengan bonus kinerjanya tahun lalu, ia masuk ke dalamnya tanpa sepatah kata pun. Di dalam mobil, ia duduk terdiam di balik kemudi. Ia melihat pantulan wajahnya di kaca spion. Wajah seorang wanita yang telah memberikan segalanya dan tidak mendapatkan balasan apapun kecuali penghinaan. Ia menyalakan mesin, bukan untuk pulang ke rumah yang ia bagi bersama Rio, rumah yang juga ia beli cicilannya. Rumah itu bukan lagi rumahnya. Itu adalah sangkar emas tempat ia memenjarakan dirinya sendiri dalam ilusi cinta. Ia mengemudikan mobilnya tanpa tujuan, membelah jalanan kota yang ramai di malam hari. Lampu-lampu gedung pencakar langit yang berkelip tampak mengejeknya. Ia melewati restoran tempat Rio pertama kali melamarnya, melewati taman tempat mereka biasa berjalan-jalan sore. Kenangan-kenangan yang dulu terasa manis kini terasa seperti racun. Ia terus melaju hingga tiba di sebuah bukit di pinggir kota, tempat di mana kelip lampu kota di bawah sana terlihat seperti hamparan permata. Ia mematikan mesin mobil dan keheningan langsung menyergapnya. Di dalam keheningan itulah, keputusan itu terbentuk. Bukan keputusan yang emosional, melainkan keputusan yang logis dan tak terhindarkan. Cukup sudah. Ia meraih ponselnya yang bergetar tanpa henti di dalam tas. Di layarnya tertera puluhan panggilan tak terjawab dan pesan dari Rio, ibunya, dan beberapa teman yang mungkin khawatir. Tanpa membacanya satupun, ia menekan tombol daya, menahannya, dan memilih opsi, matikan. Layar ponsel itu menjadi gelap. Ini adalah langkah pertamanya. Memutuskan semua jalur komunikasi, memutuskan semua harapan palsu. Sementara itu, di dalam ballroom, pesta telah mati suri. Setelah pengusiran Sarah, suasana menjadi sangat canggung. Musik kembali dimainkan, tetapi tidak ada lagi yang berdansa atau tertawa lepas. Para tamu mulai berpamitan satu persatu dengan alasan yang dibuat-buat, tidak ingin terjebak lebih lama dalam drama keluarga yang memalukan itu. Pak Anton telah kembali ke mejanya setelah berganti ke meja. Wajahnya masih masam, dan ia menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri atas gagalnya pesta itu. Rio duduk di sebelahnya, mencoba berpura-pura semuanya baik-baik saja, menuangkan anggur untuk ayahnya dan tertawa pada lelucon yang tidak lucu. Namun, di dalam hatinya, ia merasa gelisah. Ia terus-menerus mencoba menelepon Sarah, tetapi panggilannya langsung masuk ke kotak suara. Sudah, jangan pikirkan perempuan tidak tahu diuntung itu, bentak Pak Anton saat melihat Rio gelisah dengan ponselnya. Dia sudah mendapatkan pelajaran berharga malam ini. Tepat saat itu, seorang pria berjas rapi mendekati meja mereka. Dia adalah Pak Danu, manajer dari pihak event organizer. Wajahnya menunjukkan profesionalisme, namun ada sedikit kekakuan di sana. Selamat malam, Pak Anton, Pak Rio. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Sapanya dengan sopan. Ada apa lagi? Tanya Pak Anton ketus. Hanya ingin menyelesaikan administrasi akhir. Pak, jawab Pak Danu. Ia mengeluarkan sebuah tablet dan menunjukkannya kepada mereka. Ini adalah rincian tagihan tambahan yang belum termasuk dalam paket utama. Totalnya 15 juta rupiah, untuk permintaan wine impor dan beberapa menu tambahan yang dipesan siang tadi. Rio melambaikan tangannya dengan angkuh, masih berusaha mempertahankan citranya di depan ayahnya. Oh, soal itu. Gampang. Nanti kirim saja tagihannya ke istri saya. Dia yang akan mengurus semuanya. Pak Danu terdiam sejenak, wajahnya sedikit bingung. Mohon maaf, Pak Rio, justru itu yang ingin saya konfirmasikan. Seluruh biaya utama pesta ini, sebesar 350 juta rupiah, sudah dilunasi lunas oleh Ibu Sarah 2 hari yang lalu melalui transfer bank. Kalimat itu, yang diucapkan dengan nada datar dan profesional, menghantam Rio dan Pak Anton seperti sambaran petir di siang bolong. Apa katamu? Tanya Pak Anton, suaranya serak. Benar, Pak, kata Pak Danu, merasa ada yang tidak beres. Ia memutar tabletnya, menunjukkan bukti transfer digital dengan jelas. Di sana tertera nama pengirim, Sarah Kirana. Nama penerima, rekening perusahaan event organizer. Dan jumlah yang membuat mata mereka terbelalak, 350 juta rupiah. Di bawahnya ada tulisan besar berwarna hijau, lunas. Rio menatap angka itu, lalu menatap ayahnya. Pak Anton menatap angka itu, lalu menatap Rio. Wajah angkuh mereka perlahan-lahan luntur, digantikan oleh ekspresi terkejut, tidak percaya, yang kemudian berubah menjadi pucat pasi.
Bom waktu itu akhirnya meledak. Tiba-tiba, semua kepingan puzzle jatuh pada tempatnya. Kemegahan pesta ini, gaun mahal, makanan mewah, hotel bintang 5, semuanya bukan lagi simbol status keluarga Anton. Itu semua adalah simbol kemurahan hati Sarah. Pikiran mereka berpacu liar. Jika Sarah membayar lunas pesta semahal ini sendirian, lalu bagaimana dengan hal-hal lainnya? Cicilan rumah mewah yang mereka tinggali. Mobil Eropa yang dikendarai Rio. Biaya sekolah keponakan mereka. Liburan keluarga. Bantuan dana untuk perusahaan Pak Anton yang sedang sulit. Semuanya terhubung pada satu nama wanita yang baru saja mereka hina dan usir dengan kejam. Rio merasakan gelombang mual menghantam perutnya. Ia bukan lagi suami yang berkuasa, ia adalah seorang parasit. Pak Anton, yang harga dirinya setinggi langit, tiba-tiba merasa seperti seorang pengemis. Kemarahan mereka yang tadi berkobar kini padam seketika, digantikan oleh rasa dingin yang menusuk tulang. Rasa dingin dari sebuah ketakutan yang nyata. Mereka tidak hanya mengusir seorang menantu. Mereka baru saja mengusir fondasi dari seluruh kehidupan nyaman mereka. Pak Danu, sang manajer event organizer, akhirnya undur diri setelah Rio dengan linglung mentransfer sisa tagihan 15 juta rupiah dari rekening pribadinya. Angka di saldo rekeningnya yang menipis terasa seperti tamparan keras. Kepergian Pak Danu meninggalkan Rio dan Pak Anton dalam keheningan yang mematikan di tengah ballroom yang nyaris kosong. Sisa-sisa kemewahan di sekeliling mereka, kelopak bunga yang layu, piring-piring kotor, gelas-gelas kosong, kini tampak seperti reruntuhan sebuah kerajaan. Kerajaan yang baru saja mereka hancurkan dengan tangan mereka sendiri. 350 juta, bisik Pak Anton, lebih kepada dirinya sendiri. Suaranya serak, penuh ketidakpercayaan. Kebanggaan dan amarah yang tadi memenuhi dirinya telah menguap tanpa sisa, meninggalkan kekosongan yang diisi oleh rasa takut yang dingin. Ia harus susah payah duduk di kursi, tubuhnya yang tadi terasa gagah perkasa kini seolah ringkih dan rapuh. Rio tidak mampu berkata-kata. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ia menekan nomor Sarah berulang kali. Hasilnya selalu sama, suara operator yang memberitahukan bahwa nomor yang dituju tidak aktif. Kepanikan mulai merayapi tenggorokannya, mencekiknya perlahan. Ini bukan lagi sekadar pertengkaran suami istri. Ini adalah krisis. Ia sadar betul, ponsel yang tidak aktif itu bukan karena kehabisan baterai. Itu adalah sebuah pernyataan. Sebuah pintu yang sengaja ditutup rapat. Perjalanan pulang terasa seperti prosesi pemakaman. Tidak ada sepatah kata pun terucap di dalam mobil. Rio menyetir dengan pandangan kosong, sementara Pak Anton menatap keluar jendela tanpa melihat apapun. Bayangan bukti transfer dengan nama Sarah dan angka 0 yang berderet-deret terus berkelebat di benak mereka. Setiap lampu jalan yang mereka lewati seolah menyorot kebodohan mereka. Setiap gedung mewah yang mereka lihat seolah mengingatkan mereka bahwa kenyamanan yang mereka nikmati selama ini bukanlah hak mereka, melainkan hadiah dari kemurahan hati seseorang yang baru saja mereka injak harga dirinya. Setibanya di rumah megah yang mereka tinggali, suasana terasa semakin ganjil. Rumah itu terasa asing, dingin, dan kosong. Biasanya, akan ada aromaterapi yang menenangkan atau lampu temaram yang menyambut mereka, semua diatur oleh Sarah. Malam ini, rumah itu gelap dan sunyi. Seolah jiwa dari rumah itu telah pergi bersama pemiliknya. Kita harus mencarinya, kata Rio, memecah keheningan. Dia pasti pergi ke rumah orang tuanya. Pak Anton mengangguk lemah. Harga dirinya melarangnya untuk mengakui kepanikan, tetapi wajahnya tidak bisa berbohong. Dengan tergesa-gesa, Rio mencari kontak orang tua Sarah. Butuh beberapa saat baginya untuk menemukannya, sebuah fakta menyedihkan yang menunjukkan betapa ia jarang berkomunikasi dengan keluarga istrinya. Dengan napas tertahan, ia menelepon nomor ibu mertuanya, Bu Indah. Halo, terdengar suara seorang wanita yang lembut di seberang telepon. Halo, Bu. Ini Rio, katanya, berusaha membuat suaranya terdengar normal. Selamat malam, Bu. Maaf mengganggu. Apakah Sarah ada di sana? Ada jeda sejenak. Kelembutan dalam suara Bu Indah langsung sirna. Ada apa kamu mencarinya selarut ini? Tanyanya, nadanya datar dan dingin. Kami tadi ada sedikit salah paham di pesta, Bu. Saya hanya ingin memastikan dia baik-baik saja. Dalih Rio. Terdengar helaan napas berat dari seberang. Salah paham katamu, Rio? Putri saya pulang sambil menangis terseduh-seduh, dengan tatapan kosong seperti orang kehilangan arah. Jangan gunakan kata, salah paham, untuk menutupi perbuatan keji keluargamu. Sekarang dia sedang istirahat. Jangan ganggu dia. Lidah Rio terasa keluh. Bu,
Saya mohon. Saya hanya ingin bicara sebentar dengannya. Saya ingin minta maaf. Permintaan maafmu tidak ada harganya malam ini, balas Bu Indah tajam. Kalian menikmati kemewahan dari keringat putri saya, lalu kalian menghina dan mengusirnya di depan umum saat dia membuat satu kesalahan kecil. Di mana hati nurani kalian? Sudah, jangan telepon ke sini lagi. Panggilan itu ditutup. Rio menatap layar ponselnya dengan nanar. Pak Anton yang mendengar percakapan itu dari speaker ponsel, wajahnya semakin pias. Tidak ada jalan lain. Mereka harus datang ke sana. Sekarang juga. Perjalanan kedua malam itu terasa jauh lebih berat. Mereka menembus jalanan yang mulai lengang menuju rumah orang tua Sarah di bagian kota yang lebih sederhana. Rumah itu tidak besar, tetapi asri dan terawat. Sebuah antitesis dari rumah mereka yang megah namun tanpa kehangatan. Setibanya di sana, Rio dan Pak Anton turun dari mobil. Keraguan sempat menyelimuti mereka, tetapi keputusasaan mendorong mereka untuk melangkah. Rio memberanikan diri mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Bukan Bu Indah yang muncul, melainkan Pak Budi, ayah Sarah. Seorang pria pensiunan dengan perawakan tenang, namun sorot matanya malam itu menunjukkan kekecewaan dan amarah yang mendalam. "Mau apa kalian kesini?" tanyanya, suaranya rendah namun tegas. Ia berdiri di ambang pintu, tubuhnya menjadi penghalang yang jelas. "Pak, saya mau bertemu Sarah. Saya mau minta maaf," kata Rio memelas. Pak Budi menatap menantunya itu dari atas ke bawah. "Permintaan maaf untuk apa? Untuk menghina putri saya? Untuk menyeretnya keluar dari pesta yang dia bayar dengan uangnya sendiri? Atau untuk pengkhianatanmu sebagai seorang suami?" Pak Anton mencoba mengambil alih. Ia berusaha memasang wibawa seorang besan. "Budi, ini hanya kesalahpahaman kecil. Biarkan anak-anak menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kita sebagai orang tua sebaiknya tidak ikut campur." Jawaban itu justru menyulut amarah Pak Budi. "Kesalahpahaman? Anakmu membentak putriku seperti binatang di depan ratusan orang. Dan putramu, suaminya, malah mengusirnya. Itu bukan kesalahpahaman, Anton. Itu adalah penghinaan. Dan selama ini menyangkut putri saya, itu adalah urusan saya. Sekarang, sebaiknya kalian pulang." Pak Budi hendak menutup pintu, tetapi Rio dengan panik menahannya. "Pak, tolong, Pak, saya mohon." Keputusasaan membuat Rio melupakan semua harga dirinya. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Maka, ia melakukan satu-satunya hal yang terpikirkan olehnya. Ia menjatuhkan dirinya, berlutut di atas lantai teras yang dingin. "Saya mohon, Pak, izinkan saya bertemu Sarah. Saya akan melakukan apa saja." Pak Anton terperangah melihat putranya berlutut. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Namun, melihat pintu yang hampir tertutup dan memikirkan konsekuensi finansial yang akan mereka hadapi, Pak Anton tahu ia tidak punya pilihan. Dengan berat hati, dengan setiap sendi di tubuhnya yang terasa menjerit karena protes, pria tua yang angkuh itu perlahan-lahan ikut menekuk lututnya. Ia, Anton Wijoyo, seorang patriarch yang terhormat, kini berlutut di teras rumah besannya yang sederhana, seperti seorang pengemis yang memohon belas kasihan. Mereka berdua berlutut dalam keheningan, sebuah pemandangan tragis di bawah cahaya lampu teras yang redup. Harga diri mereka telah dilepaskan. Mereka menanti, berharap pengorbanan terbesar mereka ini bisa meluluhkan hati keluarga itu dan membuka kembali pintu yang tertutup. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, pintu itu perlahan terbuka kembali. Sarah tiba di rumah orang tuanya lewat tengah malam. Saat mesin mobilnya dimatikan di halaman rumah yang familiar, seluruh kekuatan yang menopangnya selama perjalanan seolah lenyap. Ia melangkah keluar dari mobil, disambut oleh ibunya yang langsung berlari memeluknya. Di dalam pelukan hangat itu, pertahanan Sarah runtuh. Ia menceritakan semuanya, tersendat-sendat di antara isak tangis. Ia menumpahkan semua kepedihan yang ia rasakan malam itu, dan juga kepedihan yang telah ia pendam selama 5 tahun pernikahannya. Ayah dan ibunya mendengarkan dalam diam. Tidak ada interupsi, tidak ada penghakiman. Mereka hanya memberikan telinga untuk mendengar dan pundak untuk bersandar. Ketika ceritanya selesai, ayahnya, Pak Budi, menepuk pundaknya dengan lembut. "Kamu tidak salah, Nak. Kamu hanya terlalu baik pada orang yang tidak pantas menerimanya. Sudah cukup sabarnya. Sekarang waktunya istirahat." Malam itu, Sarah tidur di kamar masa kecilnya. Dinding berwarna biru muda yang sama, poster-poster lama yang belum sempat ia turunkan, dan aroma buku-buku tua yang menenangkan. Di dalam ruangan itu, ia bukan lagi seorang istri yang terhina atau pengusaha sukses yang menanggung beban keluarga suaminya.
Ia kembali menjadi Sarah, seorang anak perempuan yang berada di tempat teraman di dunia. Ia menangis lagi dalam keheningan, bukan tangisan putus asa, melainkan tangisan pelepasan. Ia menangisi 5 tahun hidupnya yang sia-sia, menangisi cintanya yang dikhianati, dan menangisi kebodohannya sendiri yang terus berharap pada orang yang salah. Malam itu, ia membiarkan dirinya berduka. Pagi datang membawa cahaya matahari yang menembus celah gorden. Sarah terbangun dengan mata bengkak, tetapi dengan perasaan yang anehnya terasa ringan. Duka itu masih ada, tetapi tidak lagi menghimpitnya. Sebagai gantinya, tumbuh sebuah benih kejernihan. Ia melihat pernikahannya apa adanya, sebuah transaksi yang tidak seimbang di mana ia memberikan segalanya dan tidak menerima apapun selain status semu. Cinta yang ia kira menjadi fondasi pernikahan itu ternyata hanyalah ilusi. Ia bangkit dari tempat tidur, mandi, dan mengenakan pakaian sederhana milik ibunya. Saat ia bercermin, ia melihat seorang wanita yang lelah, tetapi matanya memancarkan cahaya yang berbeda. Cahaya ketegasan. Ia sudah selesai berduka. Sekarang waktunya untuk bertindak. Ia mengambil laptopnya dan duduk di meja belajar lamanya. Jari-jarinya mulai menari di atas keyboard dengan kecepatan dan ketepatan yang menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Seorang pebisnis yang cerdas dan efisien. Tindakan pertamanya adalah mengirim email kepada asisten pribadinya dengan subjek Urgent Confidential. Isinya adalah serangkaian instruksi yang jelas. Segera blokir kartu kredit tambahan atas nama Rio, ajukan permohonan penarikan fasilitas mobil perusahaan yang digunakan Rio, dan siapkan laporan audit untuk semua aliran dana pribadi dari rekeningnya ke rekening pihak ketiga yang terkait dengan keluarga Anton selama 5 tahun terakhir. Tindakan keduanya adalah menelepon pengacara terbaik di kota itu, seorang wanita tangguh bernama Ranti yang ia kenal melalui jaringan bisnisnya. "Ranti, ini Sarah Kirana," sapanya, suaranya tenang dan terkendali. "Aku butuh bantuanmu. Aku ingin mengajukan gugatan cerai secepatnya, dengan tuntutan pembagian aset berdasarkan kontribusi finansial secara penuh." Di seberang telepon, Ranti yang mendengar nada suara kliennya yang tanpa keraguan, langsung menjawab, "Aku mengerti, Sarah. Kirimkan semua data awal yang kamu punya. Tim saya akan mulai bekerja hari ini juga." Setelah menutup telepon, Sarah merasakan beban besar terangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi merasa menjadi korban. Ia adalah arsitek dari masa depannya sendiri. Ia sedang dalam proses mengambil kembali kendali atas hidupnya, atas kerja kerasnya, dan atas kebahagiaannya. Tepat saat ia sedang menyusun draft email untuk penasihat keuangannya, ibunya masuk ke kamar dengan wajah yang sulit diartikan. "Nak, Rio dan ayahnya ada di depan. Mereka sudah di sana sejak tadi malam." Bu Indah menceritakan bagaimana mereka datang dan memohon-mohon. Mereka berlutut di teras. "Nak." Hati Sarah tidak merasakan apa-apa mendengar berita itu. Tidak ada simpati, tidak ada rasa iba, apalagi keraguan. Semua perasaan itu telah mati tadi malam di lantai dingin ballroom hotel. "Biarkan saja mereka di sana, Bu," jawabnya dengan tenang. "Mereka tidak sedang meminta maaf padaku. Mereka hanya sedang meratapi sumber uang mereka yang hilang." Ibunya menatapnya dengan lekat, lalu mengangguk penuh pengertian. "Baiklah. Ibu akan buatkan kamu sarapan." Setelah ibunya keluar, rasa penasaran membuat Sarah berjalan ke jendela kamarnya yang menghadap ke depan rumah. Dari balik tirai, ia bisa melihat pemandangan itu. 2 orang pria, satu muda dan satu tua, berlutut di teras rumah orang tuanya. Pemandangan yang beberapa hari lalu mungkin akan menghancurkan hatinya, kini terasa begitu jauh dan tidak nyata. Mereka tampak kecil dan menyedihkan. Ia memandangi mereka selama beberapa detik, bukan dengan amarah, melainkan dengan tatapan seorang ahli biologi yang mengamati spesimen di bawah mikroskop. Kemudian, ia membalikkan badan, menjauh dari jendela. Pemandangan itu tidak lagi menarik baginya. Notifikasi email masuk berbunyi di laptopnya. Itu adalah email dari pengacaranya, Ranti, berisi draft pertama surat gugatan cerai. Sarah duduk kembali di kursinya, membuka dokumen itu, dan mulai membacanya dengan saksama. Di luar, suara Rio yang memanggil-manggil namanya mulai terdengar, bercampur dengan permohonan dari Pak Anton. Tapi bagi Sarah, suara-suara itu hanyalah kebisingan latar. Fokusnya kini hanya pada satu hal, kata-kata yang tertera di layar laptopnya, kata-kata yang akan memberinya kebebasan. Babak baru dalam hidupnya telah resmi dimulai. Setelah berlutut selama hampir 1 jam di teras yang dingin, dan hanya mendapatkan keheningan sebagai jawaban, Rio dan Pak Anton akhirnya menyerah. Pak Budi keluar untuk terakhir kalinya, bukan untuk mempersilakan mereka masuk, melainkan untuk mengatakan dengan nada final, "Pulanglah. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan."
Putri, saya akan menghubungi kalian melalui jalurnya sendiri. Kalimat itu, yang diucapkan dengan tenang namun tanpa ruang untuk negosiasi, terasa seperti vonis mati. Mereka pulang dalam kekalahan total, keheningan di dalam mobil kini terasa berat, dipenuhi oleh firasat buruk akan badai yang akan datang. Keesokan paginya, badai itu tiba. Tetesan gerimis pertama datang dalam bentuk yang sederhana namun efektif. Rio, yang masih linglung karena kurang tidur, berhenti di sebuah kafe dalam perjalanan ke kantor untuk membeli kopi. Saat ia menyodorkan kartu kreditnya, mesin EDC mengeluarkan bunyi penolakan yang nyaring, diiringi tulisan, transaksi ditolak. Merasa malu, ia mencoba kartu lainnya, kartu suplemen yang terhubung dengan rekening Sarah. Hasilnya sama. Barista menatapnya dengan pandangan kasihan. Dengan wajah memerah, Rio terpaksa membatalkan pesanannya dan keluar dari kafe dengan tangan hampa dan perut kosong. Itu adalah penghinaan publik pertamanya di hari itu. Tetesan gerimis itu berubah menjadi hujan lebat pada sore harinya. Saat Rio sedang berada di tengah rapat yang menegangkan, ponselnya bergetar. Sebuah panggilan dari nomor tak dikenal. Ia mengabaikannya, namun panggilan itu terus berdatangan dengan gigih. Akhirnya ia permisi keluar untuk menjawabnya. Suara di seberang telepon terdengar profesional dan dingin. Pria itu memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari perusahaan leasing. Selamat siang, Bapak Rio. Kami menghubungi Anda terkait fasilitas kendaraan perusahaan atas nama Ibu Sarah Kirana, yaitu 1 unit mobil sedan hitam dengan nomor polisi yang sedang Anda gunakan, kata pria itu. Sesuai instruksi dari Ibu Sarah, fasilitas tersebut telah ditarik kembali efektif per hari ini. Tim kami akan tiba di lokasi Anda dalam waktu 1 jam untuk proses penjemputan unit. Darah seolah surut dari wajah Rio. Apa? Anda tidak bisa melakukan itu. Itu mobil saya, protesnya dengan suara panik. Mohon maaf, Pak. Menurut data kami, mobil ini adalah aset perusahaan yang dipinjamkan kepada Ibu Sarah, dan beliau memiliki hak penuh untuk menariknya kembali. Tim kami sudah dalam perjalanan ke alamat kantor Anda. Panggilan itu ditutup. Rio berdiri membeku di koridor kantor. 1 jam kemudian, seperti yang dijanjikan, 2 orang berseragam datang ke kantornya. Dengan surat tugas resmi di tangan, mereka meminta kunci mobil. Semua drama itu terjadi di lobi kantor, disaksikan oleh beberapa karyawan yang pura-pura tidak melihat. Puncaknya adalah saat Rio harus berjalan ke tempat parkir, di bawah tatapan penasaran rekan-rekan kerjanya dari jendela, dan menyerahkan kunci mobil mewahnya. Ia melihat mobil itu dibawa pergi, meninggalkan sebuah ruang kosong yang menganga di tempat parkir, persis seperti ruang kosong yang kini menganga di dalam hidupnya. Sementara Rio berjuang dengan kehancurannya sendiri, ayahnya, Pak Anton, sedang menghadapi badai yang jauh lebih besar. Di ruang kantornya yang megah, ia baru saja menerima telepon dari manajer bank kepercayaannya. Permohonan pinjaman darurat yang ia ajukan untuk menutupi utang kepada pemasok utama ditolak mentah-mentah. Mohon maaf, Pak Anton, kata sang manajer dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Setelah melakukan peninjauan ulang, profil risiko perusahaan Bapak dinilai terlalu tinggi saat ini. Ada indikasi penarikan dana besar-besaran dari salah satu investor internal Anda, yang sangat memengaruhi stabilitas arus kas. Pak Anton tahu siapa investor internal yang dimaksud. Itu adalah Sarah, yang selama ini secara diam-diam menopang bisnisnya yang sudah goyah. Tanpa dana talangan dari Sarah, perusahaannya hanyalah sebuah cangkang kosong yang menunggu waktu untuk ambruk. Ia kini dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Membayar utang yang jatuh tempo dalam seminggu, atau menyatakan perusahaannya bangkrut. Kerajaan bisnis yang selalu ia banggakan di setiap pidatonya, ternyata hanyalah sebuah istana yang dibangun di atas pasir, dan ombak besar baru saja datang untuk menyapunya hingga rata dengan tanah. Kehancuran itu merembet dengan cepat ke dalam rumah. Suasana yang biasanya dipenuhi obrolan ringan tentang mode dan gosip sosialita, kini berubah menjadi medan perang kecil. Riana, kakak Rio, mengamuk karena uang saku bulanannya yang selalu ditransfer Rio, yang ternyata berasal dari rekening Sarah, tidak kunjung masuk. Bu Laras, sang ibu, mulai panik karena beberapa butik langganannya menelepon untuk menagih pembayaran yang tertunda. Mereka mulai bertengkar, saling menyalahkan. Ini semua gara-gara kamu, Rio. Kenapa kamu tidak bisa mengendalikan istrimu sendiri? Pekik Riana di meja makan yang kini hanya menyajikan hidangan sederhana. Aku? Seharusnya ibu dan Mbak Riana yang berkaca. Kalian yang selalu memperlakukannya seperti pembantu. Balas Rio, amarah dan frustrasinya akhirnya meledak. Pak Anton hanya diam, terlalu lelah dan terpukul untuk ikut campur. Ia duduk di kursi kepalanya, menatap kosong ke arah piringnya. Wibawanya sebagai kepala keluarga telah luntur total.
Ia hanyalah seorang pria tua yang gagal. Di tengah kekacauan itu, tak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa semua ini dijalankan oleh Sarah dengan ketenangan yang luar biasa. Dari apartemen sewaan yang baru ia tempati, Sarah mengawasi semuanya melalui laporan dari pengacara dan asistennya. Tidak ada amarah yang meluap-luap. Tidak ada tangisan balas dendam. Yang ada hanyalah efisiensi yang dingin. Setiap langkah yang ia ambil adalah langkah legal yang telah diperhitungkan dengan matang. Ia sedang melakukan pembersihan, memotong setiap benang yang menghubungkan hidupnya dengan keluarga parasit itu. Ia sedang merebut kembali apa yang menjadi haknya. Pukulan terakhir datang seminggu kemudian. Sebuah surat resmi dari firma hukum ternama tiba di rumah mereka. Rio yang menerimanya. Tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Isinya singkat, padat, dan menghancurkan. Surat itu menyatakan bahwa Sarah Kirana, sebagai pembayar tunggal dari seluruh cicilan hipotek rumah yang mereka tempati, mengklaim hak kepemilikan penuh atas properti tersebut. Berdasarkan hukum yang berlaku, keluarga Anton diberi waktu 30 hari untuk mengosongkan rumah tersebut secara sukarela sebelum tindakan hukum lebih lanjut diambil. Surat itu jatuh dari tangan Rio. Bularas yang membacanya langsung menangis histeris. Riana menjerit tak percaya. Pak Anton hanya bisa terduduk lemas di sofa. Ini adalah akhir dari segalanya. Mereka tidak hanya kehilangan kemewahan. Mereka akan kehilangan atap di atas kepala mereka. Kerajaan pasir itu kini telah benar-benar runtuh, tidak menyisakan apapun kecuali puing-puing penyesalan. Surat pemberitahuan pengosongan rumah itu menjadi lonceng kematian bagi keluarga Anton. 30 hari terasa seperti hitungan mundur menuju akhir dunia mereka. Kepanikan yang tadinya masih bisa mereka coba sembunyikan, kini meledak menjadi keputusasaan yang nyata. Hari-hari mereka diisi dengan pertengkaran yang semakin sengit dan keheningan yang semakin berat. Kemewahan yang dulu menjadi perekat keluarga mereka kini telah hilang, menampakkan fondasi hubungan mereka yang ternyata sangat rapuh. Bagi Rio, realitas baru ini adalah siksaan harian. Tanpa mobil, ia harus membiasakan diri dengan transportasi umum. Berdesak-desakan di dalam bus kota pada jam sibuk, ia seringkali melamun. Ia melihat para pekerja lain dengan wajah lelah, orang-orang yang berjuang setiap hari untuk hidup. Dulu ia memandang mereka dengan sebelah mata. Kini, ia adalah bagian dari mereka. Ia mulai mengerti nilai dari setiap lembar uang Rp100.000, sesuatu yang dulu bisa ia habiskan hanya untuk secangkir kopi tanpa berpikir. Di kantor, ia menjadi bahan gosip. Kehilangan mobil mewah dan penampilan yang tidak lagi terurus membuat statusnya anjlok. Ia yang dulu bisa dengan mudah memerintah bawahannya, kini harus mengerjakan sendiri laporan-laporan membosankan yang dulu selalu ia limpahkan. Ia merasakan bagaimana rasanya menjadi tidak penting, menjadi tidak terlihat. Setiap hari adalah pelajaran tentang kerendahan hati yang dipaksakan. Suatu malam, setelah pertengkaran hebat lainnya dengan Riana mengenai sisa uang yang mereka miliki, Rio duduk sendirian di taman belakang rumah yang sebentar lagi akan mereka tinggalkan. Ia menatap kolam renang yang airnya mulai keruh, karena pompa sirkulasinya sudah tidak dinyalakan untuk menghemat listrik. Di tengah keheningan itu, untuk pertama kalinya, pikirannya tidak lagi dipenuhi oleh kemarahan atau kepanikan akan masa depan. Pikirannya dipenuhi oleh Sarah. Ia teringat sebuah sore, sekitar setahun yang lalu. Ia pulang kerja dengan suasana hati yang buruk setelah dimarahi oleh klien. Sarah menyambutnya dengan senyum, lalu menyajikan semangkuk sup hangat kesukaannya. Sarah tidak banyak bertanya, ia hanya duduk di sebelahnya, mengusap punggungnya dengan lembut sambil berkata, "Gak apa-apa, besok pasti lebih baik." Malam itu, Rio merasa sangat tenang. Namun, ia tidak pernah mengucapkan terima kasih. Ia menganggap semua itu sebagai hal yang biasa, sebagai kewajiban seorang istri. Kini, di tengah reruntuhan hidupnya, ia menyadari, itu bukanlah kewajiban. Itu adalah cinta. Cinta tulus yang ia terima begitu saja, yang tidak pernah ia hargai, dan yang kini telah ia hancurkan dengan kebodohannya. Penyesalan yang ia rasakan bukan lagi sekadar penyesalan, karena kehilangan gaya hidupnya. Ini adalah penyesalan yang lebih dalam, yang menggerogoti jiwanya. Penyesalan karena telah menyanyiakan satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Di ruang kerjanya, Pak Anton juga sedang bergelut dengan iblis penyesalannya sendiri. Bisnisnya berada di ambang kebangkrutan total. Ia terpaksa menjual beberapa aset pribadinya, hanya untuk membayar pesangon karyawan. Saat sedang membereskan laci mejanya, ia menemukan sebuah map tua berisi proposal bisnis yang pernah dibuatkan Sarah untuknya. Proposal itu berisi ide-ide cemerlang untuk diversifikasi usaha, lengkap dengan analisis pasar dan proyeksi keuangan yang sangat detail. Dulu, ia menolak mentah-mentah proposal itu, menganggapnya sebagai campur tangan seorang wanita yang tidak mengerti bisnis.
Egonya sebagai laki-laki dan pengusaha senior, tidak bisa menerima masukan dari menantunya sendiri. Kini, saat ia membacanya kembali, ia melihat betapa briliannya ide-ide itu. Jika saja ia menyingkirkan harga dirinya dan mendengarkan Sarah waktu itu, mungkin perusahaannya tidak akan berada dalam kondisi separah ini. Ia sadar, ia tidak hanya memandang rendah Sarah sebagai menantu. Ia telah memandang rendah kecerdasannya, kemampuannya, dan ketulusannya untuk membantu. Ia telah dibutakan oleh kesombongannya sendiri. Penyesalan Pak Anton terasa pahit, karena ia sadar kesalahannya bukan hanya terjadi pada malam pesta itu. Kesalahannya sudah ia pupuk selama bertahun-tahun. Didorong oleh gelombang penyesalan yang tulus ini, Rio memutuskan untuk melakukan satu upaya terakhir. Ia tidak akan menelepon atau datang ke rumah orang tua Sarah lagi. Ia akan menemuinya di tempat di mana Sarah menjadi dirinya sendiri, di kantornya. Keesokan harinya, dengan sisa uang di sakunya, ia naik taksi online menuju gedung perkantoran megah tempat perusahaan Sarah berdomisili. Ia masuk ke lobi yang berkilauan, tempat yang dulu sering ia kunjungi dengan angkuh. Ia berjalan ke meja resepsionis. "Selamat siang, saya Rio. Saya ingin bertemu dengan Ibu Sarah Kirana," katanya, mencoba terdengar percaya diri. Resepsionis muda itu menatapnya, lalu mengetik sesuatu di komputernya. "Apakah Bapak sudah punya janji temu?" "Belum. Katakan saja suaminya datang," jawab Rio, sebuah kalimat yang kini terasa aneh di lidahnya sendiri. Resepsionis itu mengangkat telepon, berbicara sebentar dengan suara pelan, lalu meletakkan gagangnya kembali. Ia menatap Rio dengan ekspresi profesional yang dingin. "Mohon maaf, Pak Rio. Ibu Sarah sedang dalam rapat penting dan tidak bisa diganggu. Beliau juga berpesan, untuk semua komunikasi apapun yang berkaitan dengan Bapak, harap disampaikan melalui kuasa hukum beliau, firma hukum Rantih Rekan." Dinding. Itulah yang dirasakan Rio. Sebuah dinding yang tinggi, dingin, dan tidak bisa ditembus. Dinding profesional yang dibangun Sarah untuk melindunginya. Ia bukan lagi suami ibu direktur. Ia hanyalah orang luar, orang asing yang tidak diinginkan. Ia telah sepenuhnya dihapus dari kehidupan Sarah. Rio hanya bisa mengangguk pelan, terlalu malu untuk berdebat. Ia berbalik dan berjalan gontai keluar dari lobi. Ia berhenti sejenak di depan gedung, menatap logo perusahaan Sarah yang terpampang besar di atas sana. Logo yang merupakan simbol dari semua yang telah Sarah bangun dengan kerja kerasnya sendiri. Ia sadar, ia tidak pernah menjadi bagian dari dunia itu. Ia hanyalah seorang penumpang yang menikmati perjalanan, dan kini ia telah diturunkan di tengah jalan. Penyesalan itu terasa begitu nyata dan menyakitkan, karena ia tahu, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Reruntuhan di sekelilingnya adalah monumen abadi dari kesalahannya. 30 hari terasa berlalu dalam sekejap bagi keluarga Anton. Setiap hari adalah pengingat akan tenggat waktu yang semakin dekat. Suasana di rumah megah itu terasa seperti di pemakaman yang berkepanjangan. Kardus-kardus kosong mulai menumpuk di sudut-sudut ruangan, siap menelan sisa-sisa kehidupan mewah mereka. Proses berkemas bukanlah sekadar memindahkan barang, melainkan sebuah ritual menyakitkan untuk membongkar identitas yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Setiap barang yang mereka sentuh, lukisan mahal, guci antik, sofa impor, terasa seperti artefak dari peradaban yang telah punah. Dalam keputusasaan, Pak Anton dan Rio sempat menemui seorang pengacara, berharap ada celah hukum yang bisa mereka manfaatkan. Namun, pertemuan itu hanya berlangsung singkat dan berakhir dengan lebih banyak keputusasaan. Sang pengacara, setelah menelaah dokumen-dokumen yang mereka bawa, hanya bisa menggelengkan kepala. Kasus Ibu Sarah ini lurus dan kokoh, jelas pengacara itu dengan nada profesional. Aliran dananya sangat jelas. Semua aset utama, termasuk rumah ini dan mobil-mobil mewah, dibeli dari rekening atas namanya. Cicilan hipotek lunas dibayar olehnya. Tidak ada cacat hukum. Melawan gugatan ini di pengadilan hanya akan membuang-buang uang yang sudah tidak kalian miliki, dan hasilnya sudah bisa dipastikan akan memenangkan pihaknya. Saran saya, terima saja kesepakatan ini dan lanjutkan hidup. Nasihat itu adalah paku terakhir di peti mati harapan mereka. Tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Mereka harus menyerah. Hari pemindahan adalah puncak dari kehinaan mereka. Truk pindahan besar yang dulu mereka gunakan untuk mengisi rumah itu, kini digantikan oleh sebuah mobil bak terbuka sewaan yang sudah tua dan berkarat. Perabotan mewah mereka terpaksa dijual dengan harga sangat murah kepada para pedagang barang bekas. Bularas menangis dalam diam saat melihat set meja makan kristal kesayangannya diangkut dengan kasar oleh kuli panggul. Riana, yang biasanya hanya peduli pada kukunya yang terawat, kini terpaksa mengangkat sendiri kotak-kotak berisi koleksi tas dan sepatu bermereknya.
Beban fisik dari pekerjaan itu adalah hal baru bagi mereka, sebuah pelajaran tentang realitas yang keras. Para tetangga, yang dulu selalu menyapa mereka dengan hormat, kini hanya bisa mengintip dari balik tirai jendela mereka. Tidak ada yang menawarkan bantuan. Hanya ada tatapan kasihan dan bisik-bisik yang seolah menjadi musik latar dari drama kejatuhan keluarga Anton. Tujuan mereka adalah sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota, terjepit di antara rumah-rumah lain di sebuah gang sempit. Kontrasnya begitu brutal. Lantai marmer yang dingin kini berganti menjadi ubin pecah-pecah. Kolam renang pribadi berganti menjadi selokan di depan rumah. Taman yang asri berganti menjadi jemuran tetangga. Disinilah mereka akan memulai hidup baru, sebuah kehidupan yang tidak pernah mereka bayangkan bahkan dalam mimpi terburuk sekalipun. Beberapa minggu kemudian, proses perceraian mencapai tahap final. Pertemuan terakhir itu terjadi di sebuah ruang mediasi di kantor pengadilan agama. Sarah datang tepat waktu, didampingi oleh pengacaranya, Ranti. Ia tampak tenang dan profesional dalam balutan blazer berwarna navy. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, baik itu amarah maupun kesedihan. Rio datang seorang diri. Ia tampak kurus, kuyu, dan beberapa tahun lebih tua dari usianya. Ia mengenakan kemeja yang sedikit lusuh. Saat mata mereka bertemu untuk sesaat, Rio merasakan gelombang penyesalan yang luar biasa. Ia ingin mengatakan sesuatu, apa saja, untuk meminta maaf sekali lagi. Namun, tatapan Sarah yang dingin dan jauh membuatnya sadar bahwa semua kata-kata sudah tidak ada artinya. Bagi Sarah, ia hanyalah agenda terakhir yang harus diselesaikan hari itu. Prosesnya berjalan cepat. Hakim membacakan putusan, semua tuntutan Sarah dikabulkan oleh pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Dengan satu ketukan palu yang bergema di ruangan sunyi itu, ikatan pernikahan mereka resmi putus. Selesai. Sarah berdiri, menjabat tangan pengacaranya, lalu berbalik untuk pergi tanpa menoleh ke arah Rio sedikitpun. Baginya, ini bukanlah sebuah kemenangan emosional, melainkan penutupan sebuah bab yang buruk dalam hidupnya. Ia tidak merasa perlu untuk melihat ke belakang. Saat Sarah melangkah keluar dari gedung pengadilan, merasakan sinar matahari di wajahnya, ia menarik napas dalam-dalam. Di atas kertas, ia telah memenangkan kembali rumah, aset, dan uangnya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa aset terbesar yang berhasil ia rebut kembali tidak tercantum dalam surat putusan manapun. Aset itu adalah harga dirinya. Sesuatu yang telah lama ia gadaikan demi cinta yang buta, kini telah kembali utuh ke dalam genggamannya. Dan aset itu, nilainya tak ternilai. 1 tahun berlalu. Waktu telah menjadi penyembuh sekaligus guru yang keras. Kehidupan telah berjalan ke arah yang seharusnya bagi semua orang. Bagi Sarah, kehidupan adalah sebuah kanvas baru yang ia lukis dengan warna-warna cerah. Perusahaannya berkembang pesat. Ia baru saja berhasil memenangkan sebuah proyek internasional besar, sebuah pencapaian yang ia rayakan bukan dengan pesta mewah, melainkan dengan makan malam sederhana bersama kedua orang tuanya. Tawa mereka yang tulus menjadi musik terindah yang pernah ia dengar. Rumah megah yang dulu terasa seperti sangkar emas, kini telah ia sulap menjadi surga pribadinya. Ia merombak total interiornya, mengganti semua perabotan yang mengingatkannya pada masa lalu. Dinding yang dulu dihiasi foto pernikahan yang penuh kepalsuan, kini dihiasi oleh karya seni dari seniman lokal dan foto-foto perjalanannya. Rumah itu kini terasa hangat, penuh dengan kepribadiannya, dan yang terpenting, penuh dengan kedamaian. Ia menemukan kembali kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Membaca buku di tepi kolam renang pada akhir pekan, mencoba resep kue baru di dapurnya yang lapang, atau sekadar menikmati secangkir teh di pagi hari tanpa beban pikiran. Ia tidak terburu-buru mencari pengganti Rio. Ia sedang menikmati hubungannya dengan dirinya sendiri, belajar untuk menjadi utuh tanpa perlu sandaran dari orang lain. Suatu hari, seorang temannya secara tidak sengaja mengirimkan sebuah foto. Foto itu diambil di sebuah pusat perbelanjaan kelas menengah. Di latar belakang foto itu, tampak seorang pria yang sedang bekerja sebagai petugas kebersihan di area food court, mengenakan seragam berwarna biru. Pria itu adalah Rio. Wajahnya tampak lelah, bahunya terkulai, jauh dari sosok gagah yang pernah Sarah kenal. Sarah menatap foto itu sejenak, lalu menghapusnya. Tidak ada rasa puas atau benci di hatinya. Yang ada hanyalah kehampaan. Pria itu adalah orang asing baginya sekarang. Kabar tentang keluarga Anton sesekali masih sampai ke telinganya. Pak Anton, setelah perusahaannya bangkrut, jatuh sakit dan kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah kontrakannya yang sempit. Api kesombongannya telah padam total. Bu Laras dan Riana terpaksa belajar melakukan pekerjaan rumah tangga dan hidup dengan sangat hemat. Mereka sedang menjalani hukuman yang paling setimpal,
konsekuensi alami dari perbuatan mereka sendiri. Sore itu, Sarah berdiri di balkon kamarnya, menatap matahari yang perlahan-lahan terbenam, mewarnai langit dengan semburat jingga dan ungu. Di tangannya, ia memegang secangkir teh hangat. Teh. Minuman sederhana yang secara ironis menjadi pemicu dari semua perubahan besar dalam hidupnya. Dulu, ia menyeduh teh untuk menyenangkan orang lain. Kini, ia menyeduhnya untuk dirinya sendiri. Ia menyesap teh itu perlahan, merasakan kehangatannya mengalir di tubuhnya. Ia teringat kembali pada malam pesta yang kacau itu. Malam terburuk dalam hidupnya, yang ternyata menjadi malam terbaik bagi masa depannya. 350 juta rupiah yang ia habiskan untuk pesta itu tidak pernah ia sesali. Uang itu bukanlah harga sebuah pesta ulang tahun. Uang itu adalah biaya pembebasan. Harga yang ia bayar untuk membeli kembali hidupnya, kebebasannya, dan harga dirinya. Dan itu adalah investasi terbaik yang pernah ia lakukan. Matahari akhirnya tenggelam di ufuk barat. Namun Sarah tahu, di belahan bumi yang lain, matahari justru baru akan terbit. Sama seperti hidupnya. Satu babak telah berakhir dengan kegelapan, namun babak yang baru telah dimulai dengan fajar yang cerah dan penuh harapan. Ia tersenyum, senyum yang tulus dari hati yang telah damai. Ia siap menyambut hari esok.